Ancol, pesisir Taman Impian Jaya Ancol, merupakan taman rekreasi terbesar di Indonesia yang berada di pesisir Jakarta Utara. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan memiliki topografi yang didominasi oleh dataran rendah pantai dan kondisi wilayah yang padat oleh aktivitas wisata, perdagangan, dan rekreasi. Sebagai salah satu destinasi terbesar di Indonesia, belasan hingga puluhan ribu pengunjung datang dan keluar dari wilayah ini. Hal ini membuat banyaknya aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan tersebut dan menyulitkan sampah. Sampahnya gimana tuh? Banyak yang mengira sampah di sini hanya karena pengunjung yang dorong. Merujuk pada sistem The Journal of Oceanography tahun 2017, kualitas parameter perairan pantai Marina Ancol ditemukan memiliki defeks atau cacat kualitas yang tidak memenuhi standar baku mutu komentarkan. Sejak akhir Januari 2025, Ancol dihantam berbagai kiriman sampah. Ini adalah salah musiman yang datang dari laut dan sungai sekitar. Pihak pengelola bergerak cepat dengan sekitar 30 tenaga kebersihan yang siaga setiap hari untuk menjaring manual sisa-sisa konsumsi kita berdasarkan penelitian jurnal yang publikasi di Marine Pollution Bulletin. Polusi plastik di permukaan air Jakarta sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Secara struktur, atau sebenarnya sudah selakar di mati, di ujung timur kawasan ini terdapat fasilitas pengelolaan sampah mandiri. Sampah organik diubah menjadi kompos, dan sementara plastik dipadatkan untuk didaur ulang oleh vendor. Namun pertanyaannya, apakah ini cukup? Jawabannya belum, karena sistem di sini sifatnya reaktif, bukan preventif. Ancol hanya output dari tumpukan dan akumulasi sampah lain. Masalah sebenarnya ada di hulu. Polusi plastik di permukaan air Jakarta sudah mencapai tahap yang memprihatinkan, dengan 13 sungai, termasuk Ciliwung dan Sungai Ancol sendiri, yang membawa beban limbah domestik dari seluruh Jakarta. Laporan Indeks Kualitas Air menunjukkan bahwa sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta secara konsisten berada di bawah baku mutu. Artinya, efektivitas pengelolaan internal Ancol akan selalu terbatas secara struktural selama sumber kiriman dari hulu tidak ditangani secara sistemik. Nah, untuk memahami mengapa kejadian ini terus berulang, kita harus melihat celah lebar antara apa yang sudah dilakukan Ancol dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh lingkungan pesisir kita. Secara makro, kesalahan terdiri dari 3 unsur ini. Yang pertama adalah produksi sampah atau struktural sistemik. Ketika kemampuan sistem pengelolaan sampah Kota Jakarta secara keseluruhan dalam mencegah sampah masuk ke dalam badan air dari 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta, kualitas air secara konsisten berada di bawah baku mutu mencerminkan juga kegagalan sistemik pengelolaan limbah domestik di tingkat kota. Nah, yang kedua adalah intermediary atau perilaku sosial. Rendahnya kesadaran pengunjung dan masyarakat sekitar dalam pembuangan sampah pada tempatnya berdasarkan pendekatan health belief model. Perilaku ini bukan semata-mata kemalasan individual, lain juga produk dari persepsi risiko yang rendah dan absennya sanksi yang efektif. Selama membuang sampah sembarangan kita dirasakan konsekuensinya, secara langsung, perilaku tersebut akan terus berulang. Nah, yang terakhir itu ketiga adalah hilir atau kapasitas respons. Sistem pengelolaan Ancol sendiri bersifat reaktif. Tidak ada mekanisme early warning ataupun delay system seperti jaring apung pemagar di muara Sungai Ancol yang dapat mencegah sampah sebelum mencapai kawasan pantai. Untuk mendesain sistem yang pas untuk Ancol, kita mulai dengan sistem barrier dan kontrol dulu agar input dan output setiap waterway dapat dikontrol dengan otomatis. Hal ini dapat mengakibatkan sampah yang terbawa dan terkeluar bisa dikontrol oleh Ancol secara lebih gampang. Sistem ini terdiri dari early warning system dan barrier fishing untuk benar-benar menyaring sampah. Jadi pertama sistem warning systemnya saat ada sampah yang datang di Ancol, hal tersebut sudah diberikan warning. Jadi orang-orang Ancol tahu bahwa ada sampah kiriman dan hal ini bisa dikontrol dengan barrier fisik agar sampah-sampah di Ancol tidak pergi kemana-mana. Kedua, sistem ini dilengkapi dengan data-data yang real time dari berbagai data point dari Ancol, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI
sinkronisasi data akan mempermudah manajemen sampah yang intuitif dan akurat agar tahu secara eksak sumber sampah. Sistem ini tetapi adalah bentuk teknis dari solusi kami. Tetapi secara makro, kami juga merekomendasi pemerintah untuk pertama, memperketat pembuangan limbah sembarangan di sungai. Yang kita tahu bahwa adalah 13 sungai yang mengarah ke Ancol, dan banyak sekali sampah Ancol yang terdaftar itu berasal dari sungai-sungai tersebut, menggunakan aliran sungai untuk mencapai Ancol, dan Ancol yang mendapatkan banyak, bukan sungai-sungai tersebut. Lalu untuk yang kedua, memberikan insentif ekonomi dalam bentuk program trade-in sampah. Jadi bisa dibilang seperti di luar negara-negara luar, di mana jika kita mengkoleksi sampah, kita juga bisa menukarnya dengan uang. Maka pengunjung lebih memperduli akan lingkungan dan lebih berinisiatif untuk membawa sampah pada tempatnya. Nah, implementasi teknis lain juga bisa mengambil dari Belanda yang juga menggunakan teknologi bubble layer. Ini adalah sistem yang memompa udara ke dasar sungai untuk menciptakan dinding gelembung yang mengarahkan sampah ke sistem penampungan di tepi sungai tanpa mengganggu pergerakan ikan. Secara struktural, Belanda membuat insentif di mana industri bertanggung jawab atas limbah plastik mereka, sehingga produksi sampah di tingkat hulu dapat ditekan secara signifikan sebelum mencapai sistem drainase kita. Untuk menutup, solusi untuk Ancol bukan sekedar menambah jumlah penyapu pantai, melainkan mengintegrasikan infrastruktur hulu yang cerdas dan penegakan hukum yang lebih efektif. Jika mereka bisa menjaga pesisirnya bersih di tengah padatnya aktivitas industri, Jakarta pun seharusnya bisa.